Keterlibatan investor domestik dan asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan IKN masih terus berlanjut, baik kawasan inti pusat pemerintahan maupun seluruh fasilitas infrastruktur pendukung hingga kawasan yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara jelang akhir masa pemerintahannya pada 11 Oktober 2024. Istana Negara merupakan tempat tinggal Presiden, sementara Istana Garuda adalah tempat Presiden berkantor. Keduanya merupakan bagian dari proyek kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang telah selesai lebih dari 90%. Kemegahan KIPP telah berhasil ditunjukkan saat peringatan kemerdekaan ke-79 yang pertama kali digelar di IKN. Namun, pembangunan IKN tidak hanya berhenti pada seremonial 17-an saja. IKN terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Awalnya, kawasan IKN merupakan hutan produksi eukaliptus. Kawasan inti pusat pemerintahan yang terdiri dari istana, kantor kementerian, dan sumbu kebangsaan memiliki luas 6.000 hektar atau hanya 63% dari luas kawasan pengembangan seluas 196.000 hektar. Sementara itu total kawasan strategis nasional atau KSN IKN mencapai 252.000 hektar yang meliputi kawasan ekonomi masyarakat desa sekitar. Pembangunan IKN dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara tahun 2022. Pembangunan seluruh kawasan dibagi ke dalam beberapa tahap dan ditargetkan selesai pada tahun 2045. IKN dibangun dengan konsep Forest City, Smart City, dan Livable City yang mengutamakan pembangunan energi, keberlanjutan, dan layak huni. Meski sempat tertunda karena faktor cuaca, pembangunan KIPP IKN semakin mendekati 100%. Ada 4 kawasan kantor Kementerian Koordinator terdiri atas Maritim dan Investasi, Ekonomi, Politik Hukum dan HAM atau Polhukam, serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK. Seluruhnya memiliki 16 tower. Enggak, ini nanti lagi Oktober ini jadi. Ini sudah 90. Kemarin berapa persen, Bu? Ini 90 berapa? 95%. 95%. Jadi itu nanti tanggal 10 Pak Menko Polhukam juga mau rapat koordinasi di sini. Furniture sudah ada semua. Kantor saya yang ini. Lantai 3 ini kantor saya. Mega proyek pembangunan IKN baik infrastruktur dan non-infrastruktur telah menggunakan APBN dengan total 76,5 triliun rupiah. Ini adalah angka total dari tahun 2022 hingga 2024. Sementara untuk tahun ini, pagu anggaran adalah 44 triliun. Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan 18,9 triliun dari pagu 44 triliun rupiah. Berarti telah direalisasikan 43,1%. Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur maupun non-infrastruktur itu berjalan terus. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah selesai, maka serah terima pekerjaan fisiknya selesai, nanti serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan menjelang akhir tahun. Komposisi dari klasternya adalah realisasi di klaster infrastruktur sebesar 16,2 triliun, ini dari pagu sebesar 40,7, antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan istana, kawasan Kemenko, kementerian lain, gedung OIKN, pembangunan tower rumah susun
ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara IKN, penataan dan penyempurnaan berbagai macam fasilitas infrastruktur lain seperti bendungan Sepaku Semoy, embung KIPP, pengendalian banjir, dan sebagainya. Dengan pembangunan ibu kota baru, kehadiran IKN turut mengembangkan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional. IKN didukung dengan beragam bangunan dan fasilitas yang tidak hanya dibangun dengan APBN, melainkan dengan melibatkan investor swasta, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Investor turut membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, penginapan, hunian, serta hiburan dan gaya hidup. Hingga Oktober 2024, Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama dalam 8 gelombang. Gelombang pertama digelar September 2023 dengan 10 konsorsium perusahaan. Sementara yang terakhir adalah 5 perusahaan. Sudah 55 lebih perusahaan yang melakukan groundbreaking dengan investasi mencapai 58 triliun dari 220 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan fasilitas di IKN. Ini adalah hasil seleksi dari ratusan perusahaan. Ya harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN. Seleksi investor juga dinilai dari konsep bangunan ramah lingkungan. Ya tentu, IKN sebagai kota dengan Smart Sustainable Forest City, tentunya ketika kita membuka peluang bagi investor yang utama itu yang kita harapkan memang memenuhi komitmen tadi. Bahkan salah satunya, misalkan bangunan-bangunan yang didesain di sini, itu harus melalui proses kurasi. Proses kurasi, dicek, dievaluasi, apakah sesuai dengan standar bangunan yang hijau. Dan itu dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil sebagai kurator IKN. Jadi jaminan mutu lah. Sangat masih banyak tentunya sampai sejauh ini kita menerima letter of intent atau surat minat itu 475 dari seluruh dunia. Tapi memang kita evaluasi dari 475 itu sekitar setengahnya yang betul-betul minat investor, yang lain itu kontraktor, vendor gitu ya, konsultan. Tapi yang setengahnya itu betul-betul investor dan kita evaluasi lagi, kita peras lagi yang sudah groundbreaking sekitar 30-an. Nah, ini ada 60-an lagi yang sedang kita evaluasi. Apalagi sarana prasarana dibangun terus-menerus untuk mendukung aksesibilitas keluar dan menuju IKN. Jalan tol dari Balikpapan menuju IKN bisa memangkas waktu hingga 1 jam perjalanan jika dibandingkan melalui jalur alternatif Sepaku Semoy. Bandara IKN juga sudah selesai dibangun dengan runway 2.200 meter. Presiden Joko Widodo juga telah berhasil mendarat dengan pesawat kepresidenan RJ-85 akhir September lalu. Bandara ini bukan hanya untuk penumpang VVIP, tapi bisa berlaku untuk pesawat komersil hingga direncanakan untuk haji dan umroh. Komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN juga terlihat dari bagaimana RAPBN tahun 2025 menganggarkan 143 miliar hanya untuk lanjutan pembangunan KIPP IKN. Ibu Kota Nusantara bukanlah hanya sebuah proyek megah, melainkan untuk perkembangan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia di masa mendatang.